Terima kasih Pak David dan juga selamat malam Ibu Bapak semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Kalau tadi sudah diperkenalkan Pak David bahwa saya ini adalah anak rohani beliau. Kalau guru rasanya bukan. Saya bukan gurunya, saya anak rohaninya. Jadi saya dari Pak David. Dan di sini juga hadir senior saya di STT-REM, Bapak Dr. Yogi Dewanto. Beliau merupakan Ketua STT dari tempat saya belajar. Terima kasih Pak Yogi. Baik, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil di Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai yang ke-30. Memang tema yang saya sampaikan ini hanya 3 huruf, KUK, KUK. Ayat ini saya waktu Tuhan bukakan, saya sangat terkejut. Karena ini ayat yang sebenarnya saya hafal. Saya sangat menghafalnya ayat ini karena sejak remaja saya sudah setiap minggu. Jadi setiap minggu waktu ibadah remaja ayat ini dibacakan. Dibacakan setiap kali. Jadi saya sampai benar-benar hafal ayat ini. Waktu kemudian Tuhan bukakan, saya terkejut. Kenapa? Karena ternyata ada mispersepsi yang selama ini kita dapatkan. Coba Ibu Bapak mungkin kalau ayatnya bisa di-share atau enggak ya? Ada yang bantu share mungkin untuk ayatnya? Apakah ada yang bisa membantu share? Kalau ada, silakan ya. Kalau tidak ada, kita cek masing-masing gadget kita. Dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Terima kasih. Itu akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab tuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini saya yakin kita sudah biasa dengar ini. Sekarang coba kita pikirkan. Waktu Tuhan meminta kita, orang-orang yang penuh dengan masalah, beban yang berat, Tuhan berkata begini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Gitu ya. Yang aneh adalah, pertama, lihat keanehan. Waktu kita datang kepada Tuhan, ternyata kita dipikulkan kuk. Ibu Bapak bayang, waktu kita lemah, waktu kita punya masalah, waktu kita beban berat, kita diminta datang kepada Tuhan, lalu kita datang kepada Tuhan, dan beban itu tidak diambil, tetapi beban itu ada pada kita, dan kita dipikulkan kuk. Kita pernah menyadari hal ini ayatnya bunyinya begitu. Waktu kita datang pada Tuhan, itu dipikulkan kepada kita. Itu keanehan pertama. Anehan yang kedua, waktu kita datang pada Tuhan, kita punya beban, punya masalah, punya persoalan. Kita datang pada Tuhan. Sudah dipikulkan. Saya mau tanya, yang ringan itu bebannya siapa? Yang ringan itu bebannya siapa? Selama ini kita pikir beban kita diambil, beban kita ringan. Kata firman Tuhan, apakah seperti itu? Ini bukan pertanyaan tricky, bukan pertanyaan menjebak. Tulisan firman Tuhannya begitu. Dari dulu begitu. Kitanya yang mungkin misunderstand. Kita salah memahami karena kalau ada hamba Tuhan berkata, semua yang letih lesu dan beban berat, Tuhan akan bawa, Tuhan akan ambil dan Tuhan beri kelegaan. Firman Tuhan tidak begitu bunyinya. Bapak lihat ya, di ayat 30, sebab
Yang kupasang itu enak dan bebannya siapa yang ringan? Itu yang bicara Tuhan. Bebanku, kata Yesus, jadi ringan. Nah, sebentar-bentar. Ini benar apa enggak ya ayatnya begini? Itu begitu. Tapi selama ini kita berpikirnya bagaimana? Nah, itu yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Supaya tidak ada kesalahan lagi di dalam kita melihat firman Tuhan. Saya mau share lebih dahulu mengenai PowerPoint kita. Jadi, yang dimaksudkan itu seperti apa? Karena terus terang di zaman sekarang ini yang namanya cook, yang namanya cook itu di zaman sekarang kita sudah sangat jarang melihat dakuk karena cook ini ya di PPT itu eh, terlihat nggak ya karena yang dipin itu kan saya ya yang dipin saya. Jadi itu ada gambarnya ya, ada gambarnya. Kalau nggak begini aja, sebentar supaya apa? Supaya kelihatan, supaya kelihatan saya pakai ini aja. Sebentar, kelamaan. Baik. Jadi ini kok yang kita sekarang sudah tidak ini ya, tidak apa jarang lihat. Kuk ini untuk dipasang di kepala hewan. Ini adanya puluhan tahun yang lalu di desa-desa, sekarang sudah diganti dengan traktor. Itu namanya kuk, gitu ya. Ini kuk, begitu ya. Nah, sekarang kita kembali, ada dua keanehan di ayat ini. Yang pertama adalah mengapa ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu, kita disuruh pikul kuk. Kuk itu yang tadi. Keanehan yang kedua, mengapa ketika kita datang setelah diberi kuk, justru bebannya Tuhan yang ringan, bukan beban kita. Itu kata firman Tuhan. Untuk memahami hal ini, maka kita perlu melihat ulangan pasal yang ke-22 di ayat yang ke-10. Ulangan di pasal yang ke-22 di ayat yang ke-10 mengenai syarat cook. Jadi cook itu ada syaratnya atau standarnya. Cook itu. Ulangan pasal yang ke-22 di ayat yang ke-10. Ya, terima kasih sudah dibantu. Dikatakan demikian. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Artinya begini, artinya kalau mau membajak maka lembu dengan lembu atau keledai dengan keledai. Itu syaratnya cook. Maksudnya apa? Kok nggak ngerti? Nah, oke. Okay. Maksudnya begini, itu punya syarat atau standar. Yang pertama adalah satu pasang. Karena dikatakan, jangan engkau membajak lembu dengan keledai. Jadi nggak boleh nih, lembu sama keledai. Bolehnya lembu dengan lembu atau keledai dengan keledai. Maksudnya begitu ya. Jadi harus satu pasang. Yang kedua, syarat dari cook adalah harus satu jenis. Keledai dengan keledai, lembu dengan lembu. Tidak boleh keledai dengan lembu. Tidak boleh lembu dengan keledai. Itu nggak boleh. Jadi harus lembu ya dengan lembu, keledai dengan keledai. Itu syaratnya. Nah, lalu waktu kita kembali ke Matius yang ke-11 tadi. Waktu Tuhan berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Lalu Tuhan berkata begini, pikulah kuk yang kupasang. Lalu kita pikul kuk nih. Kita pikul kuk. Anggaplah di sebelah kanan saja. Pikul kuk kita di sana. Pertanyaannya Ibu Bapak, syarat kuk tadi itu satu pasang. Pertanyaannya,
Satu lagi, di sebelah kiri kita itu siapa? Di sebelah kiri kita itu adalah Tuhan Yesus. Jadi artinya kita pikul itu tidak sendirian. Kita memikul kuk itu bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kronologinya sebenarnya itu begini. Ada kuk, jadi begini, misalnya begini ya, kanan dan kiri ya. Di sebelah kiri itu Tuhan Yesus lebih dulu tunggu kita. Dia menunggu kita. Kronologinya. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan beri kelegaan kepadamu. Lalu kita datang nih. Kita datang di satunya lagi. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu yang tunggu kita. Bukan kita yang datang kepada itu sendirian. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus yang tunggu kita untuk bersama-sama memikul kuk itu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mau berkata begini, nah, aku ini Tuhan, aku ini penciptamu, aku tahu semua masalahmu, datang sama aku nak, datang kepadaku nak, aku tahu persoalan yang kau hadapi, mari kita pikul kuk ini bersama-sama. Karena sebelahnya itu ada Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya adalah begini. Ya, seperti ini. Kelihatan ya? Jadi yang satu Yesus, yang satu adalah orang percaya. Jadi seperti ini. Di sebelahnya itu adalah Yesus. Jadi kita tidak memikul kuk sendirian. Ada Yesus yang sudah tunggu kita untuk memikul kuk itu bersama-sama dengan Dia. Kalau sudah seperti itu, Ibu Bapak, apa yang berat? Sebelah kita itu Yesus, sebelah kita itu Tuhan. Apa yang sulit? Tidak ada. Karena Tuhan, bersama dengan pencipta kita, pasti ada jalan keluar. Itu yang pertama, bahwa itu dipikul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekarang yang kedua, mengapa yang ringan bebannya Tuhan? Bukan bebannya kita. Coba Ibu Bapak bayangkan ya. Ibu Bapak punya anak, masih kecil, anggaplah mungkin SD, kelas 5, kelas 6, atau cucu kelas 5, kelas 6 SD atau SMP, pulang dari sekolah, masuk rumah, masuk kamar, kunci kamarnya, menangis, meraung-raung di dalam kamar. Wow, menangis-nangis. Wah, mamanya kaget. Diketuk-ketuk. Ada apa nih? Ada apa, Nyo? Gak mau buka. Pokoknya menangis, meraung-raung. 1 jam, 2 jam, tidak mau keluar, tidak mau makan. 3 jam, 4 jam, sampai sore, sampai malam. Orang tua sudah panik nih. Mamanya panik, sekarang papanya panik juga. Gak mau keluar. Mau didobrak, nggak bisa karena kuncinya bagus, pintunya bagus, begitu. Berat juga, susah, nggak bisa. Tapi anaknya di dalam menangis terus, nggak berhenti berhenti nih.
Wah, ini drakor nih. Berhenti, berhenti, menangis terus. Udah banjir air mata. Saya mau tanya, yang punya beban berat, orang tuanya sendiri atau orang tua temennya? Orang tuanya sendiri. Waktu anaknya buka pintu, mau datang kepada orang tuanya, peluk orang tuanya. Yang lega orang tuanya sendiri atau orang tua tetangga? Orang tua sendiri. Kita dengan Tuhan Yesus seperti itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, hatinya Tuhan plong. Hatinya Tuhan lega. Kalau sudah seperti itu, Ibu Bapak, pertanyaannya, kita ini siapanya Tuhan? Sampai kita ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Bayangkan ya, kita ini siapa? Sampai kita ini membuat Tuhan, dalam tanda petik ya, kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan, sampai hatinya Tuhan itu berat. Sampai hatinya Tuhan itu punya beban yang berat. Begitu kita datang pada Tuhan, hatinya Tuhan itu plong. Siapa kita? Bayangkan, artinya betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Lalu sudah seperti ini, Ibu Bapak. Masakan kita tidak mau percaya kepada Tuhan kita, kepada Yesus kita? Masakan kita tidak mau percaya? Masakan kita tidak mau datang? Kalau kita datang kepada Tuhan, memikul kuk bersama-sama dengan Tuhan, itu artinya Tuhan berkata, berhenti. Itu kanan dan kiri, maka kita juga harus berhenti. Ketika Tuhan berkata begini, nah ini saatnya kita mundur sejenak. Kita retreat. Pertanyaannya begini, percayakan hidup kita kepada Tuhan atau tidak? Kita tinggalkan kuk itu, atau kita berserah kepada Tuhan dan kita berkata, ya Tuhan, aku mau. Itu yang Tuhan inginkan. Karena itulah Tuhan sebenarnya tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Tuhan itu senantiasa ada di satunya. Dia tunggu kita sampai kita mau pikul ku itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Siapa diri kita? Sampai Tuhan Yesus rela menunggu kita. Jadi Ibu Bapak, betapa berharganya diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kalau sudah seperti ini, kita harus sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Tuhan Yesus jauh-jauh lebih dalam lagi. Tuhan Yesus kalau memikul kuk bersama dengan kita, Tuhan berkata, sekarang kita belok kiri. Karena berpikir kita harusnya kanan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau ikut kiri? Atau kita lepaskan kuk itu, lalu kita berkata begini, saya sudah pengalaman Tuhan, harusnya kanan. Ibu Bapak, disinilah kita belajar. Waktu kita mau datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita harus mencari hikmat dari Tuhan, bersandar kepada kekuatan Tuhan Yesus, bukan kekuatan kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, ingat, itu ya, kok itu seimbang. Bebannya kita juga bebannya Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu menjalani hidupku sendiri. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku tidak mampu, Tuhan. Aku butuh Engkau, Yesus. Hatinya Tuhan itu lega. Itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Nah, masih satu lagi pertanyaan tadi. Ingat tentang syarat itu kan ada dua. Yang satu pasang,
Yang satu adalah satu jenis. Tapi bagaimana kita satu jenis? Yang satu Tuhan, pencipta, yang satu ciptaan. Kan nggak satu jenis nih. Bagaimana? Nah, kita lihat firman Tuhan di kitab 1 Korintus di pasal yang ke-10. 1 Korintus di pasal yang ke-10 di ayatnya yang ke 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19. 1 Korintus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-19. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus atau rumah Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi waktu ya, terima kasih. Jadi waktu kita ini memikul kuk bersama dengan Tuhan Yesus, kita ini setara dengan pencipta kita. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi bayangkan ya Ibu Bapak ya, kita ini manusia dibuat sebegitu hebat oleh Tuhan. Sampai Yesus pencipta kita manusia, tetapi dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus dengan Yesus satu jenis, sama-sama Allah. Nah, kita lihat di sini betapa luar biasanya ayat ini. Sangat powerful. Kalau kita mengerti ayat ini, maka sebenarnya waktu kita menjalani hidup, harusnya kita tidak khawatir. Kita tidak takut. Kenapa? Sebelah kita itu siapa? Itu loh, ada Tuhan Yesus. Itu loh, ada Tuhan. Itu loh, ada pencipta kita. Kita loh tidak sendirian. Seringkali manusia menjadi khawatir yang berlebihan terhadap masa depan dan seterusnya karena dia tidak memikul bersama dengan Tuhan Yesus. Dia jalan sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata, "Mari datang kepadaku, engkau yang letih lesu, yang berbeban berat, datang kepadaku. Kita pikul beratmu, masalahmu bersama-sama dengan aku." Yesus tunggu kita. Sampai kalau manusia tidak mau datang, anaknya tidak mau datang, bebannya Tuhan itu sangat berat. Begitu kita mau datang, di Tuhan jadi plong. Bebannya Tuhan jadi ringan. Siapa kita? Sampai kalau kita bahasa Jawa itu mutung atau marah sama Tuhan, kesel sama Tuhan, kita nggak mau datang. Bebannya Tuhan itu berat. Kalau kita mau datang pada Tuhan, Tuhan itu plong. Siapa kita? Kita loh manusia yang sering mengecewakan Tuhan. Sekalipun mengecewakan Tuhan, kita loh dikasih sampai seperti itu kasihnya Tuhan. Karena itu di malam hari ini kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita lihat ayat yang lain. Di Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal yang keempat, ayat 15 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar. Dikatakan ya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, kita punya imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Begitu ya. Nah, bahasa Yunani-nya turut merasakan kelemahan kita, turut merasakan itu adalah sin dan patos. Bahasa Yunani-nya sin bersama-sama, patos itu merasakan. Jadi bahasa kemudian kata simpatos kemudian melebur menjadi kata simpati dalam bahasa Inggris dan simpati juga di dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya simpati itu turut merasakan bersama-sama dari bahasa Yunani itu.
Artinya, Tuhan Yesus itu, waktu dia ada di sebelah kiri kita, anggaplah di kuk itu sebelah kiri, kita di sebelah kanan, turut merasakan semua penderitaan yang kita alami. Namanya juga satu kuk, ya kan? Kalau yang satunya, maaf kata, misalnya begini, ada lubang kecemplung, kan Yesusnya kan juga ikut. Begitu. Kalau yang satunya masuk ke dalam lembah kekelaman, kan Yesusnya juga sama. Ada dalam lembah kekelaman. Artinya, Tuhan Yesus itu juga merasakan semua penderitaan hidup kita. Kita lihat contohnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, mulai dari ayatnya yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Ini Rasul Paulus. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Perhatikan nih, ini perkataannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata seperti ini, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Lalu dijawab oleh kata-kata itu, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi, saya memberikan sebuah fakta, Saulus atau Paulus itu sebenarnya tidak ada bedanya. Saulus itu adalah nama Yahudi, Paulus adalah nama Yunani. Bukan Saulus bertobat jadi Paulus. Itu nggak ada hubungannya. Saulus itu nama Yahudi, seperti Raja Saul itu Yahudi, Paulus itu nama Yunani. Jadi bukan karena bertobat lalu berubah namanya, bukan. Nah, saya memberikan sebuah fakta bahwa Saulus atau Paulus ini tidak pernah tercatat dalam Alkitab berkonfrontasi dengan Yesus dan tidak pernah menganiaya Yesus. Lalu mengapa Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa yang dianiaya oleh Saulus? Adalah murid-muridnya Yesus. Saulus menganiaya murid alami oleh murid-murid Yesus, dialami oleh Tuhan Yesus. Setiap penderitaan yang kita alami, Tuhan Yesus juga merasakan. Jadi Ibu Bapak, kita ini punya Tuhan yang turut merasakan semua kelemahan kita, turut merasakan penderitaan kita. Jangan pernah merasa sendirian dalam hidup ini. Dan Yesus, kalau kita tidak mau datang kepadanya, Yesus itu sampai menderita, bebannya berat, berkata, engkau anakku, kenapa tidak mau datang kepadaku? Aku loh Tuhanmu, aku tahu yang terbaik buat engkau. Aku tahu karena aku penciptamu. Datanglah kepadaku, kita pikul masalahmu, kita pikul itu bersama-sama. Waktu kita pikul, bebannya Tuhan jadi ringan. Kita pun menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan kita mendapatkan jalan keluar. 1 Korintus pasal yang ke-10. Yang terakhir, 1 Korintus di pasal yang ke-10, di ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10, di ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu tahu, tidak akan melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Karena ketika kita pikul kuk bersama dengan Yesus, kuk itu tetap seimbang. Tidak mungkin jomplang karena satu pasang dan satu jenis. Jadi tidak mungkin jomplang. Lalu kita menghadapi sendirian dan Tuhan ada di surga hanya melihat kita dan berkata, kasihan anakku. Enggak. Kita punya Tuhan yang turut merasakan, memikul kuk itu bersama-sama dengan
Tuhan Yesus. Dan kemudian dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Enggak akan melampaui kekuatan kita. Percaya Ibu Bapak. Pada waktu kamu dicobai, perhatikan nih. Waktu dicobai ini, Tuhan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Jadi, waktu kita dicobai, waktu kita punya masalah, kan sudah menyiapkan jalan keluar. Hanya seringkali kita tidak melihatnya, lalu kemudian kita ragu-ragu. Karena itu, di malam hari ini, kita boleh belajar bahwa kalau kita punya beban, punya masalah, ayo kita datang kepada Tuhan. Pikul bersama-sama dengan Tuhan. Kita nggak akan berat, karena ada Tuhan di sebelah kita. Kita memikulnya bersama dengan Pencipta. Dan ada Roh Kudus dalam diri kita. Siapa diri kita? Sampai kalau kita tidak datang, Tuhan itu berat bebannya. Waktu kita datang kepada Tuhan, plong hatinya Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang yang bersaksi. Ini kesaksiannya. Suatu saat, seorang pemuda pergi ke retreat di puncak, dan ketika retreat berlangsung, pemuda ini tidak mau masuk. Dia hanya hilir mudik ada di depan ruangan. Hilir mudik di depan ruangan. Para panitia yang waktu itu jadi panitia mendekati dan berkata, ayo masuk, ayo masuk. Karena acara sudah berlangsung. Pemuda ini berkata begini, tidak, pulang dari tempat ini, aku mau bunuh papaku. Pulang dari tempat ini, aku mau bunuh papaku. Para panitia yang merasa lebih rohani berkata, engkau harus ampuni papamu. Engkau tidak boleh. Engkau harus ampuni, hormati papamu. Lalu pemuda ini bercerita. Ini ceritanya kepada para panitia. Pemuda ini berkata begini, waktu saya dilahirkan, mama saya kemudian memberikannya kepada papa saya. Saya tidak tahu siapa mama saya. Oleh papa saya sempat dibuang di tempat sampah. Di tempat sampah itu, ibu bapak tahu, ada banyak serangga, semut menggigiti bayi ini. Dan setelah beberapa saat, papanya kemudian ambil kembali bayi itu, tetapi dirawat dengan penuh kebencian. Suatu hari, waktu dia masih sangat kecil, dia menangis kelaparan. Dia menangis kelaparan. Papanya marah, mendudukkan dia di kursi, kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat. Lalu kemudian pemuda ini berkata kepada panitia, lalu papaku mengambil tang dan mencabuti kuku kakiku. Panitia ini yang mendengar syok. Mereka tidak mampu berkata apa-apa. Lalu kemudian pemuda ini melanjutkan ceritanya. Waktu aku di sekolah, masih kecil, aku dihina oleh teman-temanku. Anak haram, anak haram, anak haram. Aku hanya bisa pulang ke rumah. Masuk kamar, menangis sejadi-jadinya. Pemuda ini berkata kepada para panitia, pulang dari tempat ini, aku mau bunuh papaku. Para panitia terdiam, tidak mampu berkata apapun. Karena kalau terjadi pada dirinya, siapa yang kuat, siapa yang mampu. Tetapi kemudian pemuda ini akhirnya mau masuk ke dalam ruangan retreat itu. Hamba Tuhannya tidak berbicara pengampunan. Pemuda ini duduk di belakang, tidak beberapa lama, pemuda ini tertidur di belakang. Tidak mendengar khotbah sama sekali. Lalu kemudian tiba-tiba pemuda ini berteriak, terbangun dan berteriak. Aku mau ampuni papaku. Aku mau ampuni papaku. Aku mau ampuni papaku. Orang-orang terkejut.
Apa yang terjadi dengan pemuda ini? Dia tidak mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak berbicara mengenai pengampunan atau kepahitan atau apapun. Tetapi pemuda ini berkata mau mengampuni papanya. Lalu kemudian dia diminta untuk bersaksi. Pemuda ini kemudian berkata seperti ini. Waktu saya di belakang tadi, saya tertidur. Saya dibawa oleh Tuhan ke masaku yang lalu. Waktu papaku membuang aku yang masih bayi merah itu di tempat sampah. Bayi itu menangis karena banyak serangga menggigiti bayi itu. Ada satu pribadi yang ikut menangis bersama dengan bayi itu, yang ikut kesakitan bersama dengan bayi itu. Dan pemuda ini berkata lagi, waktu papaku mendudukkan aku di kursi dan mencabuti kuku kakiku satu persatu, darah mengucur, aku menangis kesakitan, bersakitan. Pribadi yang sama ada bersama dengan aku dan ikut kesakitan bersama dengan aku. Waktu aku pulang dari sekolah karena diejek, anak haram, anak haram, anak haram. Pribadi yang sama ikut sedih bersama aku, ikut menangis bersama aku. Lalu kemudian pemuda ini berkata, di dalam mimpiku itu, pribadi itu berkata, nak, akulah Yesus, aku mengasihi. Aku turut merasakan yang engkau alami. Pemuda ini terbangun dan dia berkata, aku mau ampuni papaku. Ibu bapak, percayalah kita punya Tuhan yang merasakan semua penderitaan kita. Sekalipun kita simpan dalam hati, dalam pikiran, Tuhan merasakan. Karena itu di malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pada dasarnya kita manusia tidak mampu menjalani hidup ini sendirian. Kita butuh Tuhan Yesus. Kita pikul kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah pikul hidup kita ini sendirian. Tuhan Yesus terbuka tangannya. Satunya lagi untuk karena yang satu, Yesus sedang menunggu kita. Biarlah dalam firman Tuhan malam hari ini, kita datang pada Tuhan. Kita punya Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Karena itu di malam hari ini, kita datang pada Tuhan dengan penuh keyakinan. Kita punya Tuhan, Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa, nanti setelah itu saya serahkan kepada Pak David ya. Saya mohon dengan hormat untuk Bapak Pendeta Yogi Dewanto untuk berdoa penutup. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hikmat yang Engkau anugerahkan untuk kami, sehingga kami boleh mengerti Tuhan. Kasih-Mu yang tidak terpikirkan secara manusia, tapi lewat hamba-Mu, Pastor Yotam, kami boleh dianugerahkan untuk kami mengerti kasih-Mu sebagian yang kami selama ini pikir hanya sekedar kasih, tapi kasih-Mu bahkan rela menderita bersama kami. Tuhan Yesus, setiap firman yang sudah ditaburkan, biarlah Tuhan, Engkau yang meteraikan dalam roh hati jiwa kami lepas pribadi, dan boleh menjadi sumber kasih dalam hidup kami. Berkati Pastor Yotam, berkati Pastor David, Kau David Tuhan, dan Engkau mengikat kami dengan tali kasih-Mu. Tuhan,
Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak pernah berlalu sia-sia, menjadi benih yang hidup dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dan firman-Mu Tuhan tidak pernah berlalu sia-sia. Firman-Mu menjawab setiap masalah persoalan kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami akan doa ini. Haleluya. Amin.